atau Alkitab yang kita pegang, firman itu digambarkan sebagai apa Bapak Ibu di Alkitab? Sebagai pelita, digambarkan seperti pedang bermata dua, digambarkan sebagai roti, ya, digambarkan sebagai madu dari batu karang, ya, digambarkan seperti palu, ya. Itulah gambaran firman. Firman itu madu, obat. Firman itu digambarkan sebagai pelita yang menerangi jalan kita. Firman itu digambarkan sebagai pedang bermata dua, memisahkan jiwa dan roh. Ya, waktu firman Tuhan diberitakan di tempat ini, bukan hanya Bapak Ibu yang ditegur, diubahkan, saya juga yang memberitakan juga diubahkan. Ya, jadi firman itu begitu luar biasa. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk nanti melihat beberapa fakta kebenaran tentang Alkitab. Alkitab ini yang kita pegang ini adalah buku dari segala ilmu, ya. Sudah dicoba dimusnahkan oleh beberapa kali, diserang, dicuri, dilenyapkan, tetapi sampai hari ini tetap eksis. Buku yang paling banyak mengubah orang adalah Alkitab, ya. Waktu Tuhan berfirman, waktu pertama kali Tuhan berfirman, yang difirmankan Tuhan itu jadi. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan di Kejadian, setiap kali Allah berfirman pasti terjadi. Dan dikatakan di belakangnya, yang terjadi, Tuhan melihat yang terjadi itu apa? Baik. Nah, kalau Bapak Ibu mau yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara adalah yang baik, maka terimalah firman Tuhan. Amin. Ya. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Karena firman Tuhan pasti berhasil. Karena itu hari ini mari kita arahkan hati kita. Seharusnya firman Tuhan itu membuat kita sehat, membuat kita itu diubahkan, kita itu menerima kekuatan untuk menjalani hidup kita. Karena firman itu roti. Tapi seberapa banyak orang Kristen yang tidak menikmati firman? Seberapa banyak orang Kristen yang tidak disembuhkan, tidak diubahkan, tidak dipulihkan, tidak dibangkitkan lewat firman? Karena sama seperti gambaran dari apa yang tadi kita baca, firman itu sering sekali tidak bertumbuh. Nah, karena itu kita akan belajar bagaimana supaya benih itu bertumbuh, berakar, menjadi kuat, lalu berbuah. Saya nggak pernah bisa menumbuhkan satu orang pun di antara Bapak Ibu. Manusia tidak pernah bisa menumbuhkan iman siapapun. Karena apa? Pertumbuhan itu datangnya dari Tuhan. Kita hanya bisa menyiapkan media, menyediakan wadah, atmosfer atau lingkungan. Saya nggak pernah bisa melahirkan menciptakan ikan. Tapi supaya ikan itu bertumbuh, beranak, maka harus menciptakan lingkungan yang kondusif, atmosfernya kondusif. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau gereja kita melihat orang-orang yang bertumbuh di dalam iman, kita harus membangun media, atmosfer, lingkungan yang kondusif. Makanya kita ada 3 poros gereja. 3 poros gereja ini adalah proses bagi kita semua untuk mengalami pertumbuhan dari Tuhan. Kalau misalnya biji ditanam pada media atau tempat yang salah, seperti batu, tanah yang semak belukar, Bapak Ibu yang pernah bercocok tanam pasti tahu, ini gak akan bisa bertumbuh dengan baik. Kenapa? Belum siap, tanahnya belum siap. Nah, waktu kita mau biji kebenaran itu bertumbuh, berbuah, berakar, membebaskan kita, maka kita harus memiliki tanah hati yang siap. Amin. Karena kalau hati kita siap, kita akan melihat firman itu begitu powerful, begitu penuh kuasa. Tapi kalau hati kita nggak siap, firman itu sering sekali kita salah gunakan.
firman itu seringkali kita gunakan untuk pembenaran diri. Seperti orang-orang Farisi, firman Tuhan itu dipakai untuk mereka untuk meninggikan diri mereka, untuk menghakimi orang lain, untuk menyerang orang lain. Maka firman seperti ini tidak pernah menjadi firman yang membebaskan. Nah, supaya firman itu benar-benar bertumbuh, berbuah, membebaskan kita, maka kita harus memiliki tanah hati yang baik. Tadi dikatakan di dalam Lukas 8 ayat 4, orang banyak berbondong-bondong datang. Ya, lalu di situ Yesus menyampaikan perumpamaan. Di ayat 5, seorang penabur benih menabur benih itu, lalu benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, burung-burung di udara memakannya sampai habis. Itulah biji, itulah benih yang ditabur, yang jatuh di jalan, saudara. Nggak sempat bertumbuh, udah dimakan sama burung-burung, diinjak orang. Lalu ayat 8, jatuh di semak duri. Waktu mau tumbuh, ya, waktu mau tumbuh apa yang terjadi? Tumbuhan di sampingnya menghimpit, lalu dia nggak bisa tumbuh karena lingkungannya nggak cocok, tanahnya nggak cocok. Ya. Lalu di tanah yang berbatu-batu, waktu mau berakar, datang terik matahari, akarnya jadi kering, ya, jadi nggak bisa tumbuh, tapi malahan mati. Ya, makanya di sini kalau Bapak Ibu perhatikan, selalu disinggung, selalu dibicarakan tentang telinga, tentang mendengar. Kenapa kita punya telinga 2 dan mulut 1? Supaya kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Supaya waktu kita mendengar sesuatu tidak langsung telan bulat-bulat, tapi harus melewati minimal 2 saringan. Ya, kita menyaring apa yang kita dengar. Kita tidak langsung mengkonsumsi, apalagi zaman sekarang ini kita dapat kiriman WA tanpa kita cek kebenarannya, teruskan ke orang lain. Kita sudah menjadi orang yang terlibat dalam pemberitaan hoak. Ya, harus benar-benar disaring dulu. Jangan sempat kita itu keteledor. Buat orang-orang banyak yang berbondong-bondong mengikut Yesus itu, tentu sebenarnya bukan mendengar firman, tetapi apa? Kepingin melihat mujizat, kepingin menikmati berkat yang Tuhan pernah kerjakan, dan kepingin mereka melihat lagi. Ya, yang penting buat mereka itu mujizat dan berkat. Sering sekali kita menemukan orang-orang yang berbondong-bondong mengikut Tuhan, tapi motivasinya adalah berkat. Makanya nanti kita perhatikan ya, waktu Yesus menyampaikan perumpamaan itu, nggak seorang pun dari yang berbondong-bondong ini bertanya apa artinya Yesus. Buat mereka, ya biarinlah. Ibarat kata mungkin, amin Bapak Ibu, amin Bapak Ibu, gitu ya. Karena udah terlalu sering dengar firman itu, udah biasa kok gitu ya. Mungkin untuk orang-orang banyak ini juga begitu, firman itu kayaknya hal biasa. Yang luar biasa itu adalah mujizat. Yang luar biasa itu adalah apa? Berkat, makanan, mujizat 5 roti, itu yang luar biasa karena ada untungnya buat saya. Tidak seorang pun yang bertanya apa arti perumpamaan itu. Ini sama dengan orang Kristen, Pak, apa tadi firman Tuhannya? Yang penting saya Pak, nanti pas doa berkat, terima berkat dari Tuhan, lalu pulang. Yang penting berkat gitu ya. Kita tidak akan pernah mengalami kebenaran kalau kita hanya mengejar berkat-berkat dalam hidup kita. Tapi waktu kita mengalami kebenaran, berkat-berkat akan mengejar hidup saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Amin, puji Tuhan ya. Mengapa kita punya 2 telinga tapi 1 mulut? Sebelum kita berkata-kata, sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita harus meresap benar-benar. Pastikan apa yang kita dengar itu adalah kebenaran atau sesuatu yang hoak. Orang yang sudah dibenarkan
oleh Tuhan tidak akan pernah bisa melihat jalan Tuhan kalau tidak menghidupi kebenaran itu. Anugerah Tuhan sudah tersedia. Tuhan bilang, aku sudah menyelamatkan engkau. Aku sudah menjamin segala yang baik bagimu di atas kayu salib. Aku sudah menanggung sakitmu. Aku sudah menanggung segala kelemahanmu. Tapi kok aku masih saja ya Tuhan ya, kok masih aku ini berat, kok masih aku ini kayak tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan. Nah saudara, ada yang salah dengan cara kita menerima kebenaran firman Tuhan. Ada yang keliru dengan sikap kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah bilang, aku menyediakan kekuatan kepadamu. Tapi banyak orang tidak menerima kekuatan untuk berubah dalam hidupnya. Karena apa? Kebenarannya kebenaran palsu. Ada begitu banyak orang-orang Kristen yang malnutrition, kerdil. Mungkin secara fisik gagah seperti saya, tapi secara iman kerdil gitu ya. Kenapa? Karena kurang nutrisi. Firman Tuhan ini adalah nutrisi buat iman kita. Kalau kita kekurangan nutrisi, maka kita akan menjadi orang-orang yang imannya kerdil. Selalu bergerak itu dengan melihat. Selalu melangkah itu kalau ada sesuatu yang dilihat. Padahal kita, Tuhan sudah bilang, kamu hidup bukan dengan melihat, tapi kamu hidup dengan percaya. Kalau kita hidup dengan melihat, apa bedanya kita dengan orang dunia? Tapi kalau kita hidup dengan percaya, itulah yang membuat kita berbeda dengan dunia. Saya sungguh-sungguh mengapresiasi Bapak Ibu yang sudah lama jadi orang Kristen, tapi selalu rendah hati untuk mau belajar firman Tuhan. Selalu berjuang untuk hadir di sekolah minggu. Meskipun sudah berkarat menjadi jemaat, masih mau ikut PA kehidupan. Saya memberikan 4 jempol untuk Bapak Ibu. Jangan kita seperti jemaat Roma, mereka giat melayani tapi tanpa pengertian yang benar. Yang rugi siapa? Kita pikir kita rohani, kita pikir kita ini sudah banyak mengerjakan pekerjaan Tuhan, tapi sebenarnya kalau kita mengerjakan dengan pengertian, itu adalah unsur dosa. Waktu kita melakukan segala sesuatu pelayanan, sesuatu kegiatan rohani, tapi sumbernya, caranya, tujuannya dari kita, semuanya ujungnya akan kekacauan. Buahnya adalah buah-buah kedagingan. Ya, pada akhirnya membuat kita capek. Ya. Makanya ada orang Kristen yang waktu ke gereja itu semangat, ya kalau bahasa Bataknya itu martimpus-timpus. Ya Pak Hulman ya, benar ya. Berasap-asap gitu ya. Semangat, bahkan lebih semangat dari pendetanya. 2-3 bulan masih semangat, 5 bulan, di mana si Anu Pak? Gak tahu Pak. Kecewa dia. Hah? Kecewa? Tahu-tahu udah jatuh tergeletak. Karena apa? Kurang vitamin firman Tuhan, kurang nutrisi firman Tuhan. Kalau kita kurang nutrisi, ketika melewati depan gereja kita yang banyak sampah itu, udah pilek, batuk gitu ya. Kenapa? Anti imunnya lemah. Begitu ada sedikit ya sesuatu yang kurang enak di kita, membuat kita mulai uring-uringan melayani Tuhan, mulai males-malesan, males ketemu nanti sama si Anu gitu ya. Kurang nutrisi jadinya. Tapi waktu kita penuh dengan firman, ada kebenaran yang membebaskan kita. Maka yang firman Tuhan katakan, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di ayat 5 dan 6, Allah adalah seorang keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagai benih itu jatuh di pinggir jalan. Ya, ini tadi sudah. Lalu yang kemudian, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ya, ini tanah yang baik, tapi sebelumnya tidak masuk di sini. Tapi sebelumnya di tanah yang berbatu-batu. Ya. Makanya tadi saudara,
Ada begitu banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus, mendengarkan cerita perumpamaan itu, nggak ada yang nyangkut di hati mereka. Kalau nyangkut di hati mereka, pasti mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak ada yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Tanah hati mereka seperti jalan, benih yang jatuh di jalan tadi, sama benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan benih yang jatuh di tanah yang ada semak belukarnya. Punya telinga tetapi tidak mendengar, ya. Orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah menerima, mendengar kasih Tuhan, tapi kalau tidak menghidupi kebenaran itu, maka kebenaran itu tidak akan pernah membebaskan hidup kita. Gereja Baptis itu terkenal dengan gereja yang mengakui umatnya itu adalah imamat yang rajani. Makanya waktu kita mengambil keputusan, ya, bukan suara terbanyak sebenarnya, tapi setiap orang itu bergumul, Tuhan, apa ini yang Tuhan kehendaki buat gereja kami, buat keluarga kami. Nah, hasil pergumulan kita itu kita sampaikan dalam musyawarah. Itu yang kita utarakan. Lalu kita proses apa yang disampaikan itu yang mana, yang mengkerucut itu yang mana. Itulah yang kita putuskan. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau saudara kita tidak tahu kebenaran firman Tuhan, kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, keputusan apa yang akan kita ambil buat keluarga kita? Keputusan apa yang akan kita buat untuk gereja kita? Keputusan apa yang akan kita buat ke depan untuk melangkah? Kalau kita memutuskan sesuatu berasal dari diri kita, berasal dari pemikiran manusia, apa yang akan terjadi? Maka kita perlu belajar untuk menerima kebenaran firman Tuhan, supaya kebenaran firman itu akan menuntun kita. Ingat, firman itu digambarkan seperti apa? Peta, terang bagi kaki kita. Kita bisa mengikut Tuhan dengan baik dan benar kalau hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus, apa fungsi Roh Kudus Bapak Ibu? Mengaplikasikan firman. Roh Kudus itu selalu akan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Nah, kalau kita nggak baca firman, apa yang akan Roh Kudus ingatkan kepada kita? Nggak ada. Makanya sebegini banyak ayat firman, tapi kalau kita berjalan bersama Roh Kudus itu ingatkan kita ke satu firman yang mungkin 10 tahun yang lalu pernah kita baca, atau 5 tahun yang lalu pernah kita hafal. Kita bisa ingat, kita bisa dituntun oleh Roh Kudus, ya. Nah, di ayat yang ke-10 baru di sana murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, ya. Di ayat yang ke-10 nggak bisa ya. Saya baca saja dari sini. Di ayat 78, sebagian jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dengan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, dari ayat ini kita tahu, saudara, apa sebenarnya persoalan yang utama di sini. Persoalan yang utama di sini adalah hal mendengar, saudara. Telinga rohani kita, menerima di hati kita, ya. Mengapa kita perlu mendengar? Karena mendengar dan mendengarkan itu berbeda. Hari ini mungkin kita ada dengar suara-suara dari jalan, tapi kita nggak dengar itu. Nah, tapi kita fokus mendengarkan firman Tuhan, ya. Yang menarik di sini, orang-orang yang berbondong-bondong itu mereka mendengar, tetapi tidak nyangkut di hati mereka. Hanya murid-murid yang bertanya, ya. Yang penting buat mereka adalah mujizat, berkat. Kita sebagai umat Tuhan, Tuhan mau kita menjadi orang yang kuat, orang yang mengalami berkat firman Tuhan. Murid-muridnya bertanya kepadanya. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab,
kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi orang-orang yang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Bagaimana bisa kita menjadi jemaat yang kuat, menggenapi rencananya, kalau kita tidak mengerti kebenaran? Gak mungkin, saudara. Karena itu Tuhan mau kita menjadi jemaat yang melihat, benar-benar melihat, benar-benar mengerti. Kata mengerti di sana dalam bahasa Inggris to know, dalam bahasa Yunaninya ginosko, artinya mengalami. Firman itu bukan hanya diketahui, dipandang saja, tetapi kita mengerti, mengalami. Kata ginosko ini kata-kata intim sebenarnya. Kata ginosko ini digunakan ketika Adam dan Hawa ginosko, maka mereka melahirkan anak. Ginosko ini kata-kata intim. Kalau kita mengalami keintiman dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, disitulah kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya, kita menjadi orang-orang yang mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Di dalam Lukas 1:8 ayat 11 dikatakan, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah apa, Bapak Ibu? Firman. Banyak orang menentang Alkitab yang kita pegang ini. Banyak orang berkata, masa sih Alkitabmu itu firman Tuhan, itu kan ditulis oleh manusia. Tadi saya dikatakan di awal, secara histori Alkitab ini tahan terhadap segala serangan. Pernah disembunyikan, diserang oleh filsuf, oleh saintis, tapi Alkitab ini tetap eksis. Sudah bertahan lebih dari 2000 tahun. Ya, seorang filsuf namanya Voltaire dan Bob Igerson. Mereka ini adalah orang-orang yang berkeliling untuk menyerang Alkitab. Mereka KKR ya, KKR-nya apa? Oh, Alkitab ini salah, Alkitab ini nggak benar. Mereka berkata, Voltaire berkata, 100 tahun kemudian Alkitab ini akan dilupakan, hanya ada di museum saja. Tapi 100 tahun kemudian, seperti yang dia katakan, dia sendiri masuk mati, lalu rumahnya dijual, dibeli oleh Geneva Bible Society untuk mencetak dan mendistribusikan Alkitab. Bob Igerson, dia berkata, dalam 15 tahun Alkitab akan masuk kuburan. Tidak akan ada orang yang percaya kepada Alkitab. Tapi benar seperti yang dia katakan, 15 tahun kemudian Bob masuk kuburan dan Alkitab tetap eksis. Itulah Alkitab yang saudara miliki dan saya miliki. Dikatakan di dalam 2 Timotius bahwa tulisan yang diilhamkan oleh Allah bukan ditulis oleh manusia, tetapi diilhamkan oleh Allah, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, apologet dan mujizat tentang Alkitab. Beberapa Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Alkitab yang kita punya ini adalah kitab yang paling banyak dicuri, kitab yang paling banyak diterjemahkan, kitab yang paling banyak dicetak, kitab yang paling banyak ya berusaha dimusnahkan. Tetapi Alkitab yang kita pegang ini tetap eksis sampai sekarang. Ada 66 buku di dalam kitab ini, ditulis dalam jangka waktu 1600 tahun, ditulis oleh 40 orang yang berbeda, dengan 13 negara yang berbeda dan 3 benua yang berbeda, namun semua bersatu dengan satu karya sastra tanpa kontradiksi.
ditulis oleh dokter, ditulis oleh raja atau pangeran, juga ditulis oleh nelayan, tentara, cendekiawan, orang kaya, orang miskin. Mereka semua menulis hal yang sama, yaitu tentang kasih penebusan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pelestariannya begitu baik, begitu terjaga. Usianya ribuan tahun, 300 nubuatan di dalam Alkitab yang kita punya ini semuanya dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Ya. 2700 AD Yesaya sudah menulis bumi itu, Bapak Ibu. Yesaya sudah menulis 2700 tahun yang lalu bahwa bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Padahal pada waktu itu ya, setelah itu agama-agama banyak berkata bahwa bumi itu datar gitu ya. Imamat sudah menulis tentang darah, bahwa nyawa manusia itu di darah. Lalu Imamat juga sudah disampaikan di sana tentang karantina yang baru ditemukan, saudara. Kalau orang Yunani kan menyebut bahwa dunia ini ditopang ya, ditopang sama Atlas, makanya namanya Atlas. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara bahwa jauh sebelum itu Ayub sudah menulis bahwa bumi itu diciptakan dalam langit yang hampa tanpa dipegang. Agama lain berkata bahwa bumi ini ditopang oleh naga, oleh ular, oleh gajah gitu, oleh kura-kura gitu ya. Semuanya tidak sesuai dengan fakta. Alkitab kita ini jauh sebelum orang bisa keluar angkasa sudah menulis tentang keberadaan dunia. Apa artinya Bapak Ibu? Seharusnya kebenaran ini yang membuat kita teguh, yang membuat kita tidak ragu lagi, yang membuat kita sungguh-sungguh beriman bahwa Alkitab ini adalah kebenaran yang hidup. Alkitab ini mengubah segala macam jenis orang. Alkitab ini menceritakan tentang cinta kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah terima surat cinta, pasti senang sekali membacanya. Kalau saya tanya di antara Bapak Ibu, siapa yang di sini masih simpan surat cintanya? Saya yakin masih ada. Ada? Boleh tunjuk tangan? Tapi malu-malu kalau disuruh tunjuk tangan. Surat cinta itu begitu berkesan kepada kita. Seharusnya kitab yang kita pegang ini kita bergairah membacanya, bergairah mempelajarinya. Karena surat cinta ini dari seorang yang paling mengasihi kita, yang paling menerima kita apa adanya. Seharusnya kita berantusias belajar. Tidak seperti orang yang berbondong-bondong tadi. Apa sih firman Tuhan itu? Aku udah pernah dengar itu. Sehingga mereka tidak pernah menerima kekuatan lewat firman. Sehingga mereka tidak pernah diubahkan oleh firman. Tapi hari ini Tuhan mau mengajak jemaat Gereja Baptis Pabaton melihat firman ini lebih dari sekedar buku. Amin. Alkitab ini adalah surat cinta buat kita. Alkitab ini adalah kebenaran buat kita yang pasti membebaskan kita. Sudahkah kita benar-benar beriman bahwa Alkitab ini adalah firman Allah? Kalau Alkitab ini adalah firman Allah, pasti nanti sampai rumah kita bakar kertasnya, lalu abunya kita masukkan ke gelas, kita aduk-aduk, lalu kita minum. Sehingga firman-Nya masuk ke dalam hidup kita. Amin. Oh ya, enggak ya. Bukan seperti itu menerima firman, saudara. Tapi firman Tuhan yang kita pegang ini kita hidupi menjadi firman kebenaran. Bukan firman kebenaran yang kita ketahui, tetapi firman kebenaran yang kita hidupi. Lihat yang ke 12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Firman yang jatuh di pinggir jalan adalah firman yang
dicuri oleh iblis. Melalui apa? Melalui pikiran kita. Sering sekali firman yang kita terima ini kalah dengan logika kita. Ini nggak masuk akal kayaknya, Pak. Sulit dimengerti. Kalau kita menerima firman dengan logika, maka firman itu di bawah logika kita. Maka konsepnya nggak masuk. Kita nggak bisa menghidupi firman. Seharusnya firman ini selalu harus lebih tinggi dari logika kita. Makanya dikatakan terima firman itu dengan iman, bukan dengan logika. Dengan iman, dengan hati yang memiliki iman. Kalau kita percaya bahwa firman ini adalah firman Allah, firman kebenaran, firman yang ajaib, firman yang luar biasa, firman yang adalah Allah sendiri, maka waktu kita terima firman itu dengan iman, saudara, disitulah firman akan menyembuhkan kita. Disitulah firman akan mengubah kita. Disitulah firman akan membaharui kita. Jangan kalah dengan pikiran. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, serahkan segala kekhawatiranmu, lawan iblis. Kita pernah belajar peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Makanya kalau orang mengerti kebenaran firman Tuhan, dia nggak akan pernah benci orangnya. Yang dia benci apa? Yang dia serang, yang dia perangi adalah iblisnya, bukan orangnya. Ya. Lawan kita adalah iblis yang berusaha menaruh pikiran-pikiran yang salah dalam diri kita, yang berusaha menaruh pikiran-pikiran yang berasal dari dunia ini dalam diri kita. Kalau kita kalah dalam pikiran, kalah di kita dalam fakta. Karena itu lawanlah iblis. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Karena firman yang kita miliki adalah firman yang kuat, firman yang tidak terbendung, ya, firman yang ajaib, firman yang luar biasa. Di dalam 1 Petrus, firman Allah hidup dan berkuat dan lebih tajam daripada pedang bermata, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman yang kita pegang ini adalah firman yang ajaib. Maka seharusnya kita tidak lagi meletakkan di atas lemari, di atas meja sampai berdebu. Kita perlu untuk menikmatinya, menghidupinya setiap hari. Lalu firman yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ya. Orang-orang yang menerima firman pada waktu dengar khotbah, Pak, khotbahnya bagus Pak, aku bawa teman Pak. Tapi setelah pulang dari gereja lupa firman Tuhannya. Senang, semangat. Itu bagus dalam kita menerima firman, tapi tidak cukup berhenti sampai di situ saja. Biar firman-Nya berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kita. Orang yang menerima firman yang seperti digambarkan di tanah yang berbatu-batu ini adalah orang yang menerima dengan gembira tetapi mati karena tidak berakar. Lihat Bapak Ibu, di tanah-tanah hati yang tadi digambarkan semuanya adalah menceritakan tentang suasana hati, lingkungan, atmosfer, lingkungan yang kondusif. Begitu juga dengan benih yang jatuh di semak duri, terhimpit oleh kekhawatiran, lingkungannya nggak bagus, selalu menimbulkan kekhawatiran, yang dikejar adalah kekayaan, kesenangan dunia, maka nggak bisa bertumbuh. Tapi yang bisa bertumbuh adalah ayat yang ke-14. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tuhan mau kita memiliki hati, tanah hati yang baik, yaitu mendengar firman, menyimpannya dalam hati kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang berbuah. Ya. Karena itu perlu kita tinggal di lingkungan yang membuat kita bertumbuh. Kenapa kita perlu tertanam di satu gereja? Itu karena apa? Karena melalui gereja
Tuhan memelihara iman kita. Tuhan menumbuhkan iman kita. Maka saya sangat berapresiasi buat jemaat yang setia dengan gerejanya. Saya nggak bilang kita nggak boleh beribadah di tempat lain, tapi kalau masih sangat memungkinkan, kita punya rumah yaitu Gereja Baptis Pabaton. Makanlah dari rumah ini, gereja ini, karena di gereja ini sudah disiapkan nutrisi-nutrisi yang cukup, yang baik untuk kita bertumbuh. Ya. Tapi kalau misalnya sebuah tanaman ditanam di pot, lalu setelah 1 minggu dipindah ke pot yang lain, pindah lagi, kapan dia berakar, kapan dia tumbuh, kapan dia berbuah. Ya. Kita perlu tertanam di gereja. Tertanam di gereja ini tidak cukup hanya kita datang duduk, tapi ada 3 poros gereja yang sudah disiapkan. Itu adalah lingkungan yang kondusif untuk kita, memungkinkan kita untuk bertumbuh, berakar dan berbuah. Waktu firman Tuhan diberitakan di gereja ini, di komunitas kita sharing, kamu firman yang kamu alami apa? Waktu Pak Wahyu cerita tentang firman yang dialami, aku jadi dibangun, aku jadi diingatkan. Kita saling menguatkan dalam komunitas. Ini bersinergi. Waktu menjalani kehidupan ada banyak bingung-bingungnya. Gimana ya Tuhan, gimana ya? Tadi di sekolah minggu juga ada pertanyaan yang rumit ya. Ketika ada satu pertanyaan yang rumit, masuk kelas PA. Oh, di PA mengerti dasar-dasar kebenarannya. Kita bisa mengerti kebenaran. Akhirnya kebenaran itu mulai membebaskan kita. Inilah lingkungan kondusif yang Tuhan sudah sediakan lewat gereja ini buat kita. Jangan seperti seseorang yang pernah ditanya ya, Pak, di mana gerejanya Pak? Oh, gereja saya GKJJ. Apa itu GKJJ? Gereja Kristen Jalan-Jalan. Tapi di sini nggak ada seperti itu, amin. Kalau jalan-jalan, kapan bertumbuhnya? Kapan kita akan konsisten untuk diberi makan, dipelihara dan dirawat? Kita tidak pernah bisa mengusahakan pertumbuhan iman seseorang, tetapi kita bisa membangun lingkungan yang kondusif, media yang baik untuk kita bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Karena kalau kita nggak menyiapkan media tanah hati, nah begitu juga Bapak Ibu waktu kita punya anak. Kenapa anak itu kita kasih tahu yang baik, yang benar, tapi nggak pernah masuk gitu ya? Kenapa? Tanah hatinya belum siap. Nah, supaya tanah hatinya yang sudah siap, sebagai orang tua kita harus menjadi saluran kasih Allah kepada mereka, menjadi teladan buat mereka. Waktu dia merasakan kasih Allah lewat hidup kita, tanah hatinya siap. Di situ apa yang kita katakan, apa yang kita minta, dia bisa melakukannya. Tapi kadang-kadang kita nggak mengerti itu. Kita mengerti apa? Kamu harus, kamu macam apa kamu? Kamu harus begini, harus begono, harus begini. Oh, pusing dia. Aduh Tuhan, gimana ya hidup ini Tuhan ya? Itu gagal lagi, ini gagal lagi. Dia jadi anak yang frustasi. Karena anak kita nggak pernah bisa mampu berubah, tidak akan pernah bisa mampu mengalahkan kebiasaan buruknya tanpa dia menerima kekuatan dari orang-orang terdekatnya. Di gereja ini juga kita menyiapkan hal yang sama, saudara. Kita membawa saudara untuk mengalami kasih Tuhan, sehingga hati kita siap untuk diubahkan. Hati kita siap untuk mengalahkan kelemahan kita. Hati kita siap untuk meninggalkan manusia lama kita. Hati kita siap untuk mengalahkan kekecewaan kita, kemalasan kita. Kita akan menjadi orang yang menang karena kita cukup menerima nutrisi-nutrisi yang baik lewat gereja ini. Ada seorang namanya Desmond Doss. Dia ini adalah seorang tentara Amerika yang tidak pernah membawa senjata. Dia tidak pernah menembak lawannya karena dia adalah seorang Kristen. Dia berkata, aku mau ikut berperang, tapi aku nggak mau bawa senjata, nggak mau nembak orang. Ya akhirnya menjadi tim kesehatan ya. Ia menjadi tim kesehatan, tim penyelamat untuk mengobati ya, palang merah gitu ya. Dan dia lewat misinya, lewat tugasnya ia menyelamatkan 75 orang.
Tapi ada yang unik dari Desmond ini. Tiap kali dia mau pergi ke medan peperangan, dia selalu baca Alkitab lalu berdoa. Dia sering sekali diejek oleh teman-temannya, diejek oleh rekan-rekannya, tapi dia konsisten. Akhirnya tentara-tentara yang lain mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Kita kalau tiap kali ngajak Desmond berperang, tiap kali kok kita ini untungnya banyak, yang sakit, yang kena luka itu sedikit, nggak ada yang mati. Akhirnya mulai mereka mencari dan selalu mengharapkan Desmond untuk hadir di dalam medan peperangan. Suatu hari Desmond terkena granat pada waktu dia menolong rekannya. Kemudian meskipun dia kena granat, dia tetap menolong temannya. Lalu pada akhirnya dia kena tembak, tidak sadar. Tiba-tiba waktu dia sadar, dia sudah ada di kapal. Tahu nggak Bapak Ibu, apa yang pertama kali dicari oleh Desmond? Bukan obat, bukan makanan, tapi yang pertama kali Desmond cari, di mana Alkitabku? Ada yang lihat di mana Alkitabku? Itu yang Desmond cari. Karena ia tahu bahwa kekuatannya ada dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang menyelamatkan dia. Itu yang menjadi sumber segala yang baik di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupannya. Desmond dikenang. Desmond begitu luar biasa, diingat oleh teman-temannya. Ia akhirnya pulang dengan selamat. Tahu nggak saudara, firman yang kita pegang ini sekarang sudah menjadi firman yang menjadi manusia. Dalam Yohanes 1, firman pada mulanya adalah firman, dan firman itu menjadi apa? Manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Itulah sebabnya tadi dikatakan rahasia kerajaan Allah. Rahasianya apa? Kalau kita menerima firman kebenaran, kalau kita menerima Yesus yang adalah firman yang hidup, yang telah menjadi manusia tinggal di dalam kita, maka kita akan menerima kehidupan yang tidak pernah bisa ditawarkan oleh dunia ini. Kita akan menjadi pribadi yang mengalami kekuatan untuk mengalahkan segala kekuatan dosa, mengalahkan segala kelemahan tubuh kita. Karena itu saudara, saya mau Bapak Ibu perhatikan dan dengar baik, bahwa kebenaran itu bukan teori yang dipelajari, sehingga kita tidak puas, tidak berhenti ketika kita tahu tentang ayat-ayat firman Tuhan. Tetapi kebenaran itu adalah pribadi yang perlu kita kenal, yang harus kita kenal di dalam hidup kita. Siapa nama pribadi itu? Dialah Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia. Ialah yang pribadi yang membebaskan kita, dan Ia yang telah menjadi manusia memberikan rohnya kepada kita. Roh itu yang membuat kita berseru, ya Bapa, ya Aba. Roh itu yang akan mengajari kita. Roh itu yang akan mengingatkan kita tentang kebenaran firman Tuhan, untuk kita menghidupinya. Tidak hanya tahu saudara, tidak hanya tahu, tidak hanya mendengar. Waktu kita mau terima firman, waktu kita dengar khotbah yang tahu puas ketahui saja, ini gampang jadi. Betul? Oke, kalau gitu Pak, saya nggak hanya tahu nih Pak, saya ngomong, selain saya tahu, selain saya membaca, selain saya mau mendengar, saya mau merenungkan. Oke, nggak jatuh tapi begitu Bapak Ibu disenggol, kebenarannya kita menjadikan. Jadi gimana Pak? Tidak cukup hanya didengar, tidak cukup hanya direnungkan. Oke, yang ketiga adalah lakukanlah firman. Tapi ini juga kurang kuat. Supaya lebih kuat lagi apa? Selain itu melakukannya, lakukanlah firman. Mendengar, merenung, menghafal, merenungkan, membagikan, menyaksikan, firman ini kuat. Kita bisa berpegang teguh kepada kebenaran. Inilah sikap yang Tuhan mau ada pada kita. Waktu saudara hanya tahu, maka firman Tuhan itu sering sekali tidak pernah berkesan di dalam hidup kita. Makanya orang banyak tadi, firman Tuhan yang mereka dengar selama ini tidak ada yang berkesan, karena mereka puas pada pengetahuan saja.
Tapi waktu saudara mengalami firman Tuhan, saudara akan menjadi orang yang berkesan. Saudara akan selalu ingat. Saudara akan selalu rindu melakukannya. Saudara akan terus lapar, haus. Waktu kebenaran disampaikan di gereja ini, saudara akan selalu menemukan hal-hal yang baru yang Tuhan sediakan. Bergairah, bersemangat, bertimpus-timpus, berapi-api. Karena kita tahu firman itu mengubah kita, membaharui kita. Tapi kalau hanya firman yang hanya kita tahu. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Enggak nyantol, enggak berkesan saudara. Tapi firman yang kita ketahui, itulah yang kita ketahui, yang kita hidupi, yang kita lakukan, yang pernah mengubah kita, yang pernah membangkitkan kita, firman yang menyembuhkan kita. Maka firman itu akan menjadi firman yang hidup. Waktu saudara mengajar anak-anak saudara, bukan teori yang saudara sampaikan. Amin. Bukan pengetahuan yang saudara sampaikan, tetapi kehidupan. Kalau saya hanya menyampaikan pengetahuan, apa bedanya saya dengan guru yang ada di sekolah? Karena pengetahuan tidak pernah bisa mengubah orang. Betul? Kalau pengetahuan bisa mengubah orang, profesor, dokter, pasti nggak ada yang jahat saudara. Tapi yang bisa mengubah orang adalah firman kebenaran. Waktu kita menyampaikan kebenaran firman yang mengubahkan kita, firman itu juga akan mengubah orang lain. Amin. Mari kita menghidupi firman. Saya percaya kalau ada orang-orang tua yang menghidupi firman dalam hidupnya, maka apa yang nasihatnya kepada anak-anaknya bukan menjadi nasihat yang hanya di telinga, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi anak-anaknya akan menghidupi firman itu. Amin. Kadang kenapa kita sampaikan nasihat-nasihat, malahan anak kita melawan, malah anak-anak kita memberontak. Dia lihat, orang tuaku ngehidupin gak ya? Tapi waktu saudara menghidupi firman, mungkin sekali saja orang saudara ketemu sama orang itu, gak tahu hidup saudara bagaimana. Dia tahu apa yang saudara sampaikan adalah kehidupan. Sehingga firman itu akan menjadi kehidupan di dalam kehidupan banyak orang. Amin. Kita tunduk kepala. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah memiliki sikap hati yang baik dan benar dalam kita menerima kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita? Atau kita sama seperti orang yang berbondong-bondong, yang semangat di awal untuk mendengar firman, untuk menerima pengajaran Yesus, tapi tidak ada yang nyantol buat mereka. Karena selama ini pengajaran Yesus buat mereka hanyalah untuk menambah pengetahuan mereka, untuk menjadi sarana buat mereka untuk menerima berkat, sebagai sarana buat mereka untuk melihat mujizat. Semuanya mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Firman Tuhan tidak pernah berakar, bertumbuh dalam hidup mereka. Kalau itu saudara, hari ini dengan penuh kebesaran, dengan penuh kesadaran, kerendahan hati, kebesaran hati, datanglah kepada Tuhan. Dia ingin membaharui engkau. Dia ingin mengangkat engkau. Dia ingin menyembuhkan engkau. Dia ingin setiap kita mengalami janji-janjinya. Tapi pertanyaannya, maukah kita mengubah sikap kita dalam menerima kebenaran firman Tuhan? Maukah kita menjadi orang-orang yang mau dipimpin oleh firman Tuhan? Karena tidak seorang pun yang bisa memimpin dengan baik kalau dia nggak mau dipimpin. Karena tidak seorang pun yang bisa mengajarkan pengajaran yang hidup kalau dia tidak menerima pengajaran yang hidup dalam dirinya. Tuhan ingin membangkitkan setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Kehidupanmu menjadi berbeda.
Engkau yang menjadi orang-orang yang kuat di dalam iman, mengalahkan kekecewaan, mengalahkan kelemahan, mengalahkan keterbatasanmu melalui kebenarannya yang pasti membebaskan. Maukah saudara hari ini berkata kepada Tuhan dari hatimu yang paling dalam, Bapa, mulai hari ini aku tidak hanya berhenti menerima firman-Mu sampai kepada pengetahuan atau sampai kepada hafalan. Aku mau menghidupinya di dalam hidupku. Aku mau merenungkannya, menghidupinya, melakukannya, lalu membagikannya kepada orang lain. Aku mau komitmen membangun atmosfer lingkungan yang kondusif lewat gereja ini, sehingga kami menjadi orang-orang yang sama-sama bertumbuh di proses dalam 3 poros gereja. Tuhan, ampuni kalau di waktu-waktu yang lalu kami berpikir kami bisa bertumbuh dengan kekuatan kami. Kami bisa bertumbuh, menumbuhkan iman orang lain, menumbuhkan iman saudara kami. Tapi hari ini Bapa, biar kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Hanya Engkau yang mengubahkan kami, hanya Engkau yang membaharui kami. Kami rindu melihat gereja ini membawa banyak perubahan, baik di keluarga-keluarga, baik di lingkungan, bahkan di kota ini ya Tuhan. Dan Engkau telah menyatakan rahasia firman-Mu, agar kami mempersiapkan hati kami, mempersiapkan lingkungan yang kondusif, yang menerima, yang mengasihi, yang menghargai. Dan biarlah kuasa Tuhan bekerja lewat pemberitaan firman-Mu hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari terima dengan sukacita, karena ini bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kita, yang mau membawa engkau, membawa setiap pribadimu, keluargamu. Gereja ini menjadi gereja yang lebih lagi menyatakan kehidupan, menyatakan firman yang hidup, firman yang penuh kuasa, firman yang penuh keajaiban. Apapun kesesakan saudara, dialah sumber damai kita. Apapun keraguan saudara, wajahnya memberi kita kekuatan. Kau beri kedamaian-Mu dalam keraguan, temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan Kau jadikanku baru. Sungguh ku dekat, amanku di dalam-Mu. Yesus, saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kau membuatku sesuai rencana. Katakan, Kau memegang setiap musim hidupku. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan, yes, makasih Tuhan. Kau jadikanku baru. Sungguh ku dekat, amanku di dalam-Mu. Yesus, sama-sama kita katakan, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan
Mari kita angkat tangan kita. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Katakan, oh, I am yours now forever. In your name I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your. Cepat saja katakan, I am yours. Oh, amin. Kami milikmu Tuhan. Anugerah-Mu cukup buat kami.